Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Al Marjan, Komplek Permata, Depok Regency. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru-guru yang kita cintai yang akan bersiap-siap berbagi ilmu dan nasihat telah hadir di tengah-tengah kita. Ustadz Azhari Nasution, kemudian Ustadz Said Kutub yang akan mengangkat satu tema yang insya Allah ini akan menjadi koreksi bagi perbuatan kita di setiap saat. Kita akan angkat tema, setiap perbuatan akan ada pertanggungjawabannya. Dan inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Utang lunas? Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil qail man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Agung, Ustadz Said Kutub, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah.
Tema kita hari ini berbicara tentang semua kita akan kembali kepada Allah dan apapun yang kita lakukan akan diaudit oleh Allah, dilaporkan ke Allah. Semua orang tanpa terkecuali mendapat laporan pertanggungjawaban dari apa yang dia buat. Ini tidak akan bisa difahami, lebih-lebih tidak akan bisa dipraktekkan kalau kita tidak punya spirit ihsan. Apa itu ihsan? Merasa diawasi Allah. Sekarang ini kan lembaga pengawas lebih banyak dari yang diawasi. Betul? KPK mengawasi. Tetapi KPK sendiri diawasi. Apa kesimpulannya? Harga integritas di negara kita mahal. Harga kejujuran saking mahalnya lembaga pengawas lebih banyak dari yang diawasi. Padahal kalau setiap individu merasa bahwa kita diawasi Allah, kita nggak perlu bayar mahal lembaga pengawasan. Kenapa? Semua merasa diawasi Allah. Itulah ihsan itu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah ketika kita menjalani hidup ini, kita merasakan melihat Allah. Jika tidak mampu seolah-olah merasa melihat Allah, yakin bahwa kita dipantau oleh Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masalahnya para ulama mengatakan al-muslim mahjubun bizaman wal makan. Wal muhsin mashgul min sahibiz zaman wal makan. Ini menarik nih. Apa beda orang yang muslim dengan yang muhsin? Orang yang muslim dia sibuk dengan ruang dan waktu. Di mana nih? Oh, di masjid. Kalau gitu sesuaikan etika. Baju disesuaikan. Keluar dari masjid, lepas semuanya. Di mana nih? Oh, di masjid. Tapi lagi di kantor, Tuhan hilang. Dia masih terhijab dengan ruang dan waktu. Inilah keberislaman kita. Keberislaman ruang dan waktu. Tapi orang yang muhsin, orang yang menjalankan spirit ihsan, dia merasa dipantau oleh Allah. Dia tahu semua sikap tindak tanduknya akan diaudit oleh Allah. Mashgul min sahibiz zaman wal makan. Dia sibuk bukan dengan ruang dan waktu, tapi sibuk dengan yang punya ruang dan waktu. Siapa? Allah. Di masjid ada Allah. Di kantor ada Allah. Di sport center ada Allah. Di tempat nge-gym ada Allah. Ada enggak? Di Ka'bah ada Allah. Di Baitul Haram ada Allah. Pulang dari Mekah ada Allah. Ini repot urusannya. Banyak yang naik haji, tapi korupsi tidak habis-habis. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan hanya ada di Baitullah, tapi tidak ada di rumah dan kantor kita. Prinsip ihsan ini luar biasa. Karena itu salah satu misi Rasulullah adalah liutammima makarimal akhlak. Menyempurnakan akhlak. Untuk berhasil dengan visi ini, Rasul melahirkan 3 kurikulum. Kurikulum Islam, kurikulum iman, kurikulum ihsan. Kita berislam hanya pada tahap Islam dan iman tapi tidak sampai pada tahap ihsan, maka kita termasuk orang-orang Islam dengan produk yang gagal. Produk siapa? Jangan tunjuk orang, saya. Ya kan? Produk yang gagal. Ihsan, dia merasa dipantau oleh Allah. Kalau dipantau sama Allah, gak ada yang berani. Makanya Islam ruang dan waktu harus kita rubah. Saya punya ungkapan namanya Islam Splendid. Lagi ngetren sama anak-anak medsos sekarang. Dia fotonya sadar kamera.
sadar kamera. Senyumnya bagus, gayanya bagus. Kenapa? Dia sadar ada kamera yang mau potret wajah dia. Sadar kamera. Keislaman kita harus kita rubah dari keislaman ruang dan waktu. Kita berubah ke Islam yang splendid. Sadar kamera Allah. Betul. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Kalau kita ngomong keras-keras, Allah tahu yang subtil dari omongan kita, bahkan bukan hanya yang subtil, yang tidak terdengar, wa akhfa, bahkan yang lebih rahasia dari itu Allah tahu. Kalau ada CCTV, kira-kira kita mau nggak buang sampah sembarangan? Nggak mau. Kenapa? Ada CCTV. Allah punya CCTV raqib dan atid. Allah pasang di tubuh kita. Kalau kita sadar akan hal itu, kira-kira kita mau korupsi atau tidak? Jangankan korupsi, bungkusin risol di masjid kita nggak berani. Boleh, kalau risol mah nggak apa-apa, emang dibuat panitia buat ibu-ibu. Apalagi yang udah bawa tas gede-gede, sayang nggak dibungkusin. Ini tasnya gede semua nih. Bu, Allah alimun khabir. Allah maha alim dan maha khabir. Apa bedanya? Para ulama mengatakan, salah satunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, alim, Allah mengetahui yang kita lihat, yang terlihat, yang terindra. Tapi tidak hanya di situ. Allah khabir, Allah mengetahui yang subtil-subtil, yang detail, rahasia dan akurat. Banyak orang yang tahu yang subtil tapi tidak akurat. BMKG atau apapun misalnya, perakiraan cuaca, perakiraan atau perkiraan. Nah, akurat secara sains, tetapi dia tidak berani bilang perkiraan cuaca, masih perakiraan cuaca. Tapi Allah khabir, subtil, detil. Kalau kita menyadari ini, kita akan merasa diawasi oleh Allah dan kita sadar akan pulang ke Allah dan akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan ulama dengan muraqabatullah. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution, dan insya Allah pemirsa kita telah menyiapkan beberapa segmen tanya jawab untuk memperdalam tema kita, yaitu tentang bagaimanakah Allah mengawasi kita dan kelak apa yang telah kita lakukan di dunia akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Hakim yang maha adil di setiap perbuatan kita yang tampak dan tidak tampak, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Insya Allah jawaban dalam segmentasi tanya jawab ini akan melengkapi tema kita yang sangat menarik sekali. Kita persilakan pertanyaan pertama dari Bapak Jufri yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Bapak Jufri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, guru-guru, saya ingin bertanya. Kita sudah beriman, sudah berislam. Ada satu hal yang agak sulit sepertinya kita bisa laksanakan secara konsisten. Berihsan. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana langkah-langkah kita supaya kita terus tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun kita merasa takut untuk berbuat berdosa, baik itu di keluarga, di tempat kerja maupun di lingkungan apapun. Demikian pertanyaan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini katanya yang hadir pada tegang semua nih, betul nggak? Kayak kanebo kering ya. Ya mudah-mudahan sehat walafiat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagaimana supaya kita konsisten senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di media sosial itu influencer, YouTuber. Kemudian dengan hidayah Allah, beliau ini mendapatkan hidayah, mudah-mudahan husnul
khatimah. Dia memiliki teman, temannya wafat dalam kondisi kecelakaan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian beliau mimpi, pengakuannya dia ya. Kemudian beliau mimpi apa yang terjadi, bahwa temannya ini dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian dia melihat ada besi lalu dicairkan. Besi dicairkan, panasnya luar biasa, kemudian dimasukkan ke dalam telinganya. Nauzubillah min dzalik. Karena temannya dilihat sendiri dalam kondisi mimpi, kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selama ini temannya dengan dirinya selalu menampilkan sesuatu yang dosa di media sosial. Buka aurat, maksiat dan sebagainya, akhirnya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi kisah, ini membuat kita takut kan? Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nenek-nenek sudah nafasnya Senin Kamis masih TikTok aja, benar gak? TikTok kalau tausiah lagi ngaji boleh. Ini goyang-goyang yang masalah, benar gak Bunda? Ayah dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi kisah yang menarik yang membuat kita semangat. Makanya Quran ini ayat-ayatnya banyak cerita tentang kisah-kisah yang benar. Supaya kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada lagi peristiwa baru saja nih kita lihat di media sosial, salah satu korban di Turki ada kena reruntuhan, hampir meninggal dunia. Beliau ini merasa sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 1-2 kali. Ditanya oleh malaikat tentang man rabbuka dan sebagainya. Apa pesan dari dia? Jangan pernah tinggalkan sholat. Dia masih kondisi sakit. Lalu apa yang terjadi? Kata dia adalah apa? Yang ditakutkan adalah apa? Jangan nih semua kita disampaikan. Jangan pernah yang namanya wafat kecuali punya bekal, ayah bunda. Kita jangan asal mati aja. Harus mempersiapkan bekal kita di akhirat. Makanya hidup di dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Supaya kita konsisten, komitmen ingat Allah, coba kita berkumpul dengan orang soleh. 1, baca Quran dengan maknanya. 2, kalau kita berkumpul dengan guru orang soleh, mau maksiat dan dosa nggak di samping dia? Mau nggak? Iman kita naik nggak? Naik. Kemudian apatah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang maha memperhatikan kita. Itu harusnya kita lebih takut lagi daripada orang soleh, guru kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi yaraka hina taqum. Allah melihat kita, lahir batin kita Allah lihat. Apa yang kita lakukan Allah tahu. Makanya dalam zuhudnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, aku tahu Allah maha mengawasiku. Oleh sebab itu aku malu saat Allah melihatku, aku dalam keadaan maksiat dan dosa. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terima amal ibadah kita. Allah jaga aib kita dunia dan akhirat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin Ustadz Azhari sedikit menambahkan sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Di dalam Islam ada terminologi zuhud dan waro yang intinya adalah kehati-hatian. Tetapi manusia selama hidup di dunia pasti ditempelkan potensi untuk melakukan kesalahan. Bahkan kita menyadari saya salah tetapi saya merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang tadi, penjelasan tadi, lantas bagaimanakah wujud sesungguhnya orang yang ihsan, yang selalu diawasi Allah? Oke, terima kasih Ustaz Agung. Kita kembali merujuk ke hadisnya ya. Sudah lengkap tadi Ustaz Said Kutub, saya pengen nimbrung aja nih. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita simak baik-baik. Ihsan adalah kita menjalani hidup ini beribadah ya ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat Allah, seolah-olah, ya kan, seolah-olah. Masalahnya Allah adalah zat yang tidak punya materi sehingga wujudnya abstrak. Karena abstrak ghaibul ghuyub, karena ghaibul ghuyub dia tidak bisa diindra, tidak bisa direka, tidak bisa diraba. Bagaimana untuk mengingat zat yang tidak bisa diindra, direka, diraba? Pisang. Apa yang ada di kepala bapak-bapak ibu-ibu? Ada warnanya di sini? Warna apa? Kuning, panjangnya ketahuan, rasanya bisa diindra. Allah gimana? Ya bisa. Bagaimana seolah-olah melihat Allah? Nah, kalau tidak bisa,
Yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Ya kan? Masalahnya bagaimana cara men-setting kolbu kita supaya kita yakin Allah melihat kita. Itu kan pertanyaannya itu kan begitu tuh. Supaya kita bisa ihsan. Dijelaskan oleh Ibn Arabi. Kata Ibn Arabi begini, anta abudallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu. Itu maknanya. Caranya supaya kita yakin Allah melihat kita, caranya fa illam takun titik tarahu. Kalau kita merasa diri kita enggak ada, apa yang melekat dalam tubuh kita ini bukan punya kita tapi titipan, tarahu, maka kita akan bisa merasakan Allah. Kenapa kita candu, edik, bermaksiat, berbuat dosa dan lain-lain? Kita merasa yang melekat dalam tubuh kita ini punya kita, bukan titipan Allah. Allah lepas dari tubuh kita. Kalau kita merasa ini bukan punya kita, fa illam takun, kalau kita merasa kita enggak ada, yang ada adalah Allah, yang punya adalah Allah, termasuk tubuh kita, nyawa kita, tarahu. Kita akan bisa merasakan Allah. Ini teorinya. Prakteknya susah. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya disampaikan Ibu Lina yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari. Iya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah saya akan menanyakan yang pertama bagaimana kita menumbuhkan sifat muhsinin kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui hukumnya, kemudian bagaimana di hadapan Allah, seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencinta orang-orang yang muhsin. Muhsin adalah orang yang berlaku ihsan. Jadi salah satu cara untuk menarik cinta Allah dengan berlaku ihsan. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara ihsan kepada Allah. Yang kedua ada ihsan kepada manusia. Bagaimana cara ihsan kepada manusia? Kalau ihsan kepada Allah, kita menganggap bahwa apa yang melekat dalam tubuh kita ini semuanya punya Allah. Oke? Begitu ihsan sama manusia kata para ulama adalah kamu merasa bahwa orang lain adalah kamu. Maka tidak beriman seseorang sebelum dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu ihsan kepada manusia. Kita parkir mobil di depan rumah tetangga. Tetangga marah enggak? Gampang tolak ukurnya. Kira-kira kalau tetangga parkir di depan rumah kita, kita marah enggak? Kita sewot enggak? Kita godain bini orang. Suaminya marah. Godain dikit masa marah. Lebay deh. Loh, kalau istri kita digodain marah enggak? Itu ihsan. Marah kata dia, padahal belum nikah nih. Masya Allah nih, gede jadi ulama nih Masya Allah nih. Masih kecil marah katanya, padahal belum punya bini, luar biasa. Jadi ihsan adalah merasa bahwa orang lain adalah diri kita. Yang repot adalah karena kita merasa orang lain di luar diri kita, maka kita suka buat zolim sama orang. Makan hak orang, nyikat hak orang, zolim kepada orang. Kudunya kita bayangin, andaikan dia adalah saya punya istri, saya punya bini, saya punya keluarga, punya anak, butuh makan, butuh minum. Saya zolimin atau saya dizolimi, bagaimana nasib saya? Marah, itu berarti belum, itu ihsan. Merasa orang lain adalah kita. Ihsan adalah ketika kita memberikan hak lebih banyak daripada kewajiban kita. Masuk kantor 7:30, wajibnya. Kita masuk jam 7:30 kurang 5, ihsan. Memberikan hak lebih banyak daripada kewajiban. Lalu kemudian 7:30 masuk kantor, kita masuk jam 8. Namanya bukan ihsan, tatfif, korupsi yang kecil. Ibu-ibu beli sayuran, abang-abang lewat, tambahin ngapa cabenya, diambil 5. Tambahin ngapa bawangnya. Itu tatfif, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang membuat korupsi yang kecil. Korupsi kecil aja celaka, apalagi korupsinya gede. Kalau dia masuk 7:30 pas, namanya bukan ihsan, tapi adil. Ihsan di atas adil. Memberi hak lebih banyak daripada kewajiban.
Ibu berbuat baik sama saya balas kebaikan. Itu adil. Ibu buat jahat sama saya, tapi saya tetap berbuat baik. Itu ihsan. Teorinya. Prakteknya. Memang ihsan tuh begitu. Ciri khas berbicara ihsan adalah indah dibuat status, tapi sulit diamalkan. Kan indah sekali tuh. Kalau ibu buat status tadi ceramah saya, bukan main itu. Banyak yang nge-like. Tapi ngamalinnya, kiamat kurang sehari kita jangan-jangan gak bisa tuh ngamalinnya. Susah tuh. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan sesuatu yang kita gak punya ilmu. Ya, nah itu dipertanggungjawabkan. Kenapa kita berbuat sesuatu tanpa ilmu? Iya kan? Yang lebih parah lagi adalah sudah berilmu tetapi melanggar ilmunya. Namanya fasik. Yang tadi jahil. Jahil adalah melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu, ikut-ikutan. Makanya kata Nabi, jangan jadi generasi yang imma'ah. Imma'ah adalah orang yang ikut-ikutan. Lagi trennya ini ikut, lagi trennya itu ikut. Tanpa tahu ilmunya, esensinya, diikut-ikut aja. Nenek-nenek tadi ikut-ikutan main gitu Said Qutb tuh. Kita tahu kecengklak lehernya. Imma'ah, generasi yang ikut-ikutan. Tidak punya pendirian, ikut-ikutan. Padahal dia nggak punya ilmu di dalamnya. Semua akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang dia tahu dan yang dia buat. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz, dan selanjutnya nanti Ustaz Said Qutb akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah keadaan ketika Allah menghisap setiap perbuatan kita di dunia. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan dalam segmentasi yang berikut ini Ustadz Said Qutb akan menggambarkan di hadapan kita bagaimanakah kelak manusia akan dihisap segala perbuatannya, apa yang telah dilakukan di dunia. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Masjid Al-Marjan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana qori kita tadi membaca surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya pendengaran, hati dan mata kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita gunakan untuk apa selama ini? Apakah kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah menjaga mata kita. Api nerakanya Allah yang begitu panasnya 70 kali lipat dibandingkan api dunia. Dasarnya 70 tahun perjalanan ke bawah. Kemudian dipanaskan 3000 tahun. Satu tetes saja ditaruh di dunia, hancurlah muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak sanggup dipadamkan oleh air laut yang ada di bumi semuanya. Tapi api nerakanya Allah yang begitu panasnya mampu dipadamkan dengan
air mata orang beriman karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah kita menangis kepada Allah, apalagi lagi sendirian. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Palingkan dari sesuatu yang Allah haramkan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Mata kami, telinga kami tidak sensitif saat mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang beriman itu apabila dibacakan ayat Allah bergetar hatinya, naik imannya. Bagaimana mau bergetar, bagaimana mau naik, sedangkan dia nggak paham apa yang dia dengar, nggak paham apa yang dilihat, nggak memahami dengan hatinya, tidak mau mentadaburi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Na'udzubillahi min dzalik. Matanya tidak digunakan untuk membaca Al-Qur'an, hatinya tidak mau mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, telinganya tidak mau mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Merekalah yang lebih buruk daripada binatang. Tidaklah langkah kita nanti di akhirat pada saat hari kiamat tidak akan berjalan selangkah pun kecuali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, an umrihi, tentang umurnya. Anda gunakan untuk apa umur kalian? 10 tahun, 20 tahun, tidak terasa tahu-tahu 60 tahun, 70 tahun. A'maru min ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzu zalik. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu nggak banyak, maka jangan disia-siakan kecuali menuntut ilmu, kecuali mencari nafkah karena Allah, disibukkan, diasikkan dengan berzikir, baca Quran, terjaga lisannya, matanya, hatinya, kecuali gerak langkahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan semua karena Allah, maka bernilai ibadah. Kemudian Allah tanyakan kepada kita tentang ilmu yang kita miliki. Sudahkah kita mengamalkan ilmu? Sudahkah kita belajar ilmu? Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Orang yang mau ngejar dunia dengan ilmu. Man arada al-akhirah bil ilm. Orang yang mengejar akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma, yang menginginkan dunia akhirat, fa'alaihi bil ilm. Caranya dengan mencari ilmu karena Allah. Cara gampang masuk surga adalah dengan menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah angkat orang yang berilmu itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka semangat anak-anak kita, orang tua kita, belum ada waktu terlambat, belum. Belajarlah Al-Quran, hadis Nabi, pelajaran yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Siapakah ulama itu? Yang paling takut kepada Allah, yang paling banyak ilmunya. Kemudian yang ketiga, Allah tanya tentang harta yang Anda dapatkan. Anda tempuh dengan cara yang halal, sama. Misalnya Allah sudah tentukan 100 miliar buat Anda. Anda tempuh dengan cara yang haram, sama. Allah kasih 100 miliar. Mau ngapain kita nyari yang haram kalau sudah ada yang halal? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dari mana engkau mendapatkan harta ini? Wanita salehah terdahulu, lebih baik kami sanggup menahan pedihnya, nggak bisa makan, nggak bisa minum, ketimbang sakitnya, pedihnya disiksa oleh Allah dengan nerakanya lantaran suaminya membawa harta yang haram untuk keluarganya. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Kemudian Anda cari yang halal, nggak berhenti sampai di sini. Allah tanya, Allah tagih, untuk apa Anda gunakan harta ini? Untuk maksiat, untuk dosa, untuk infak, untuk sedekah? Ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah tentang tubuh kita. Panca indera kita sebagaimana di awal saya sampaikan. Mata kita ditanya oleh Allah.
Kenikmatan kita, mata, pendengaran, hati, kaki, semua hal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Boleh punya mobil, asalkan kita tahu digunakan untuk apa. Mobil kita untuk dakwah, untuk ibadah, hal-hal yang berguna, silahkan. Pakaian Anda yang bagus nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bunda, Ayah punya pakaian bagus, sebelum banyak melangkah nanti ditanya oleh Allah, gunakan untuk salat, gunakan untuk ibadah. Jam tangan kita, tas kita, langkahkan semua barang-barang kita untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Mudamu sebelum tuamu. Kalau orang tua ke masjid, wajar. Karena memang sudah bau surga. Wajar dia ke masjid. Anak-anak ke masjid wajar karena disuluh oleh orang tuanya. Pemuda mabok jadi, belajar jadi, maksiat jadi. Tapi kalau digunakan untuk taat kepada Allah, disibukkan dengan menghafal Quran, ibadah, belajar, syabun nasya'a fi ibadatillah. Inilah pemuda yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tua, gunakan maksimal untuk ibadah. Kemudian wasihhataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Ada saatnya kita sakit, ada saatnya kita sehat. Ada saatnya kita hidup, ada saatnya kita mati. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Mudah-mudahan umur kita, ilmu kita, panca indera kita, ibadah kita, harta kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Damai Nusaku, dan pemirsa, saat ini sarung Wadimor benar-benar menjadi sarung kebanggaan dan pilihan seluruh lapisan masyarakat. Saya pun juga sangat percaya diri dengan mengenakan sarung Wadimor, terutama motif 210 ini. Nah pemirsa, selain nyaman dikenakan saat beribadah, juga sangat eksklusif untuk dibuat jas dan kemeja ataupun bahan busana wanita. Jadi pemirsa, jangan ragu lagi untuk buruan borong sarung Wadimor 210. Dan tentu saja berbicara tentang sarung Wadimor, saat ini sudah berada di tengah-tengah kita Ustadz Azhari Nasution yang ganteng dan semakin ganteng dengan menggunakan sarung Wadimor. Bagaimana pendapat Ustadz tentang sarung Wadimor? Kami salah satu pengkoleksi Wadimor. Banyak di rumah, alhamdulillah. Ya. Bahannya premium, nyaman untuk ibadah. Dan gak cuman buat beribadah, untuk aktivitas lain di luar ibadah, kondangan, ya juga enak pakai ini. Kayaknya sesuai sama namanya nih. Betul, betul. Wadi, wadi itu artinya bentangan alam yang isinya lembah air. Dikelilingi gunung dan hutan, lambang dari keteduhan, nyaman. Marro ya murumur, mur artinya lintasan. Jadi mau dipakai kemana aja ngelintasin pakai Wadimor, kayaknya cakep. Out of mind. Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustadz Azhari. Ya Rab. Dan pemirsa, bagi Anda yang penasaran dengan ragam motif sarung Wadimor, tentu saja Anda bisa langsung menuju ke website resmi Wadimor di www.wadimor.co.id, dan bisa juga Anda mengunjungi Facebook dan Twitternya sarung Wadimor dan Instagramnya yaitu di @wadimorku, Wadimor. Tentu sarung kita. Baik, pemirsa, kita lanjutkan lagi di segmentasi tanya jawab, dan kami persilakan berikutnya kepada Bapak Ari yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rahman dari Masjid Al-Marjan. Tadi disebutkan kalau penanya Bu Lina itu kan bagaimana jika dia berbuat zalim tapi tidak mengetahui gitu ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika kita mengetahui
dan itu di depan mata kita, tapi perbuatan dosa atau zalim itu kita tidak bisa mencegah atas kondisi yang tidak memungkinkan gitu Ustaz. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Azhari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada peristiwa yang kita nggak suka atau katakanlah kemungkaran. Bukan hanya kita yang nggak suka, tapi Allah yang tidak suka. Tapi kita nggak punya wewenang, nggak punya otoritas untuk menghilangkan kemungkaran itu karena 1-2 keterbatasan kita. Bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah? Nggih, betul gitu Pak ya. Caranya paling tidak ingkari dalam hati kita bahwa perbuatan itu kita nggak setuju. Itu sudah dinilai sama Allah. Masalahnya kalau ada kemungkaran di depan mata kita, lalu kita nggak mengingkari dalam hati kita, malah kita bilang mantep juga tuh punya barang tuh. Ini udah beda cerita nih. Udah dia nggak amar ma'ruf nahi mungkar, dia membenarkan dalam hatinya. Maka ini nanti yang diaudit sama Allah tuh. Tapi dia mengingkari. Saya tidak setuju dengan kemungkaran itu. Betapapun saya tidak punya wewenang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar lewat kekuasaan saya karena saya nggak punya kekuasaan, lewat lisan saya karena saya nggak punya otoritas dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bagi kita yang punya wewenang, punya kekuasaan, punya otoritas, punya kapasitas, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf seakar kata dengan uruf. Uruf artinya kearifan lokal yang disetujui banyak orang. Amar ma'ruf tapi tidak dengan cara yang ma'ruf mengundang kemudaratan berikutnya. Beramar ma'ruf saja harus dengan cara yang ma'ruf. Karena itu orang yang beramar ma'ruf dia harus punya ilmu biar tidak membuat fitnah terhadap Islam. Mengatasnamakan Islam. Padahal bukan amar ma'ruf yang sesungguhnya yang dia lakukan. Jadi amar ma'ruf itu tugas mulia dan bukan tugas yang mudah. Harus dengan ilmunya. Menasehati orang harus dengan ilmunya. Al-Quran mengatakan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Konsep wasiat itu adalah konsep tengah-tengah. Wasatiyah. Tidak menghakimi orang, tidak menjudge, tapi juga tidak membelakangi orang. Tidak menuduh-nuduh orang, tapi juga tidak apatis. Udah biarin aja kemungkaran, yang penting bukan bini saya, bukan anak saya, bukan keluarga saya. Biarin aja itu orang. Salah, permisif. Yang salah juga adalah menjudge orang. Kamu ahli neraka, kok saya nyium aroma kamu aroma barzah. Marah orang. Menjudge tidak boleh, permisif tidak boleh. Yang boleh tengah-tengah, wasiat, nasihat dengan adab, amar ma'ruf dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Nah Ustaz Said, kalau kita kembangkan seringkali dalam hidup ini kita tidak menemukan hal-hal yang bersifat ideal seperti yang kita rencanakan. Kadang-kadang jatuh di sebuah pilihan di mana-mana keduanya itu buruk. Dan kita harus mengambil keputusan yang terbaik dari hal-hal yang buruk. Nah ya, dikaitkan dengan pertanyaan tadi. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau dua-duanya buruk bagaimana Bunda? 1 atau 2, pilih aku atau dia. Ya. Jadi kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum kita nikah tuh istikharah, benar gak Bunda? Ya kan? Apalagi Bunda nih sebelum menikah ngelihat calon suami misalnya di masjid ganteng, ada orang ganteng. Boleh gak minta? Mintanya kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan engkau semoga Allah mengetuk pintu hatimu untuk mengetuk pintu rumahku, ya kan? Akhirnya ada yang ngetuk, Assalamualaikum, wah ini jodoh, pas dibuka debt collector. Nauzubillah min dzalik. Jangan marah kalau ditagih Bunda. Jadi pertama minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, kemudian minta nasihat dari ulama. Kemudian juga Quran mengajarkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Dikembalikan kepada Quran dan sunnah. Ini maksiat dosa enggak? Cari mudaratnya yang lebih kecil ketimbang daripada kita mendapatkan orang yang maksiat dan dosa. Pilih yang mudaratnya lebih
kecil. Dan itu juga terukur sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ini benar, ini salah. Zaman sekarang kan kita bingung mana hak mana hok, benar gak? Mana yang batil mana yang betul, mana aki-aki mana perjaka, benar gak? Itu bisa dibedain ya. Nah ini kadang-kadang bagaimana supaya kita tahu, pelajari Quran dan Sunnah, belajar dengan guru-guru kita. Nanti kita insya Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Puji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji dari Jamaah Masjid Al-Marjan, Permata Depok Regensi. Salam ta'zim Ustadz Said Kutub, Ustadz Asyari Nasution. Tadi sudah disampaikan bahwa siraman rohani ini mudah-mudahan bisa memberikan kita lebih baik lagi. Bisa menggunakan penglihatan kita, mata kita, hati kita menjadi lebih baik. Bisa menjadi sadar kamera begitu Ustadz ya. Pertanyaannya Ustadz, Allah itu tentu punya galeri ya atas kejadian masa kita dari kecil sampai sekarang gitu. Nah bagaimana kita bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang telah lalu sehingga auditnya jadi bersih gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Puji ini auditor jangan-jangan. Silakan. Allah memiliki catatan perbuatan kita. Allah itu, ini sekarang bulan apa nih? Bulan? Pinter banget sih. Bulan apa sekarang? Bulan Februari. Tumben ingat Sya'ban. Yang kita ingat biasanya bulan tuh cuma 3. Sya'ban, Ramadan, Syawal. Selebihnya udah lupa dah. Kenapa? Ini nama masjidnya mengingatkan kita puasa. Ya enggak? Masjid Al-Marjan. Memang kalau siang hari di bulan Ramadan kita melihat minyak seperti marjan. Masya Allah. Allah membuka bulan itu dengan bulan haram. Dalam surat At-Taubah ayat 36. Di antara 4 bulan haram, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Allah membuka awal tahun dengan bulan Al-Muharram. Kemudian Allah tutup dengan bulan Al-Muharram, bulan haram yaitu Dzulhijjah. Maksudnya apa? Bulan suci, bulan agung, bulan berkah, dilipat gandakan pahala. Dosa juga kalau melakukan maka dilipat gandakan dosanya. Nauzubillah min dzalik. Allah menginginkan awal kita baik. Allah menutup kehidupan kita, Allah menginginkan kita husnul khatimah. Yang Allah lihat itu bukan awal kehidupan kita, bukan hanya proses perjalanan hidup kita. Yang Allah lihat adalah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Yang dulu biarlah berlalu. Maka tobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya pintu tobat. Di sini ada pintu kan? Ya kan, pintu tobat jaraknya 40 tahun perjalanan antara 1 dengan 2. Luas nggak pintunya? Luas. Allah itu sayangnya begitu hebat kepada hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni setiap dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah turunkan tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa kita di pagi hari. Allah menurunkan tangannya di pagi hari untuk mengampuni dosa kita di malam hari. Masya Allah, rahmat Allah, ampunan Allah lebih luas daripada murkanya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni semua. Kita setangga di dunia, bersama-sama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustaz Asyari, kita sedikit tambahan, artinya kita mengenal satu hadis qudsi yang sangat populer sekali, seakan-akan di dunia ini ada orang yang hidup sebagai ahlul nar begitu, tetapi menjelang kematiannya Allah menetapkan sebagai ahli surga, dan begitu pula sebaliknya. Lantas amalan-amalan kita, apakah tidak dalam arti dihitung atau seperti apa? Allah menghitung setiap amal baik kita. Hadis itu atau riwayat itu bukan menjadi alat agar kita kemudian udah gak usah ibadah deh. Toh kita sama-sama gak tahu takdir, mana tahu saya buat maksiat besok-besok saya ahli surga. Ya saya capek-capek ibadah, ngaji, kemajian, beli baju ngaji, Senin kuning, Selasa hitam, masuk neraka, bukan itu. Hadis itu poin pentingnya adalah menunjukkan otoritas Allah memasukkan orang siapa yang di surga, siapa yang ahli neraka.
Dan poinnya adalah supaya kita tidak terlalu pede dengan amal kita. Bukan kemudian udah gak usah beramal deh, toh kita gak tahu. Bukan itu. Tapi poinnya adalah Allah yang punya otoritas memasukkan siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Ya, dalam satu riwayat ada orang yang beramal dengan amal surga, tapi kemudian takdirnya mendahului dia menjadi ahli neraka. Padahal jarak dia dengan surga sejengkal lagi. Apa poinnya berarti? Kita tidak tahu amal mana yang membuat kita masuk surga. Karena itu jangan pernah pilih-pilih beramal. Mana tahu cuman senyuman kita kepada orang yang membuat kita masuk surga. Tapi bukan nama janda senyumnya. Beda. Sebaliknya, kita tidak tahu amal mana yang membuat kita, menggiring kita ke nerakanya Allah. Kita nggak tahu. Karena itu jangan pernah pilih-pilih untuk kemudian memilah-milah dosa. Ini dosanya ringan, ini dosanya gede. Yang ringan boleh dah dikit. Ringan ini, yang gede jangan pernah pilih-pilih. Karena kita nggak tahu dosa mana yang menggiring kita ke neraka. Jangan. Cuma karena kita mindahin sendal orang di masjid, itu yang buat kita masuk neraka. Sendalnya udah parkir di sini. Kita datang belakangan, kita geser sendalnya. Masuk sendal kita. Dihitung sama Allah. Perkara sendal doang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak aja amal tanpa pernah kita memperhitungkan. Tugasnya Allah, kita berharap kita ditakdirkan jadi min ahlil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan kita masih menyejakan satu lagi pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Mu'anam yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'anam, jamaah Masjid Al-Marjan Permata Depok Regensi. Ustadz, saya mohon izin, tadi Ustadz menyampaikan pedihnya neraka, kemudian nikmatnya surga. Kemudian tadi juga Ustadz menyampaikan walaupun Allah yang menentukan juga, tetapi harus ada ikhtiar yang kita lakukan dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Saya risau Ustadz. Waktu kita kan terbatas ya Ustadz ya. Lebih-lebih saya yang sudah lansia ini barangkali tinggal menghitung waktu yang tidak lama. Apa prioritas atau skala prioritas amal-amal yang bisa kita lakukan, dan apa larangan-larangan apa yang menjadi prioritas untuk dapat kita hindarkan Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Ustadz Azhari. Ada waktu 4 menit untuk menjawabnya karena sudah dikasih aba-aba di sini. Saya melihat pertanyaan beliau ini keluar dari hati yang paling dalam. Ya, kami sudah sepuh Ustadz, amal apa yang prioritas yang bisa kami lakukan. Wal asr, innal insana lafi khusr. Semua manusia berpotensi rugi. Wal asr innal insan, al-insan. Alnya al-istighraqiyah lil jinsiyah. Artinya semua manusia berpotensi rugi dengan umurnya. Baik yang lansia, yang tidak lansia, yang masih muda, lebih-lebih sudah tua. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60 tahun. Betul gak? Rata-rata nih, rata-rata. Bapak berapa umur Pak? 72. Gak kelihatan, kayak 71. Masya Allah. Kenapa antum ketawa? Bener gak kelihatan? Dah. Bercanda ya Pak ya, biar happy, makin awet muda. Saya belum tentu umur saya nyampe 72 kayak beliau, belum tentu. Masya Allah, rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60 tahun. Rata-rata orang tidur satu hari 24 jam, satu hari 24 jam, dalam 24 jam itu rata-rata orang tidur 8 jam kata Imam Al-Ghazali. Betul gak ini? Kalau kita tidur 24 jam dengan umur 60 tahun, sesungguhnya beliau konversikan dan hitung-hitung, beliau bilang Anda sudah tidur 20 tahun. Ada yang sudah umur 60 tahun di sini? Udah 20 tahun ibu tidur Bu. Makanya wajar kalau ada orang bilang orang kalau sudah umur 40 masih gak berubah.
alamat susah berubahnya. Kenapa? Jelas, kalau maksimal umurnya 60, 20 tahun dipakai tidur, 40 tahun dipakai buat badung, dia kembali ke Allah apa? Iya gak sih? Ini saya baca nasihat Imam Al-Ghazali ini, Masya Allah, gak selera saya tidur. Tapi pas saya tutup kitabnya, ya bolehlah tidur, tapi jangan terlalu tidur terus, jangan. Apa yang prioritas? Illalladzina amanu, kata ayat itu. Tambah kekayaan spiritualitas kita. Iman kita kepada Allah makin kenceng, ibadah kita makin cakep. Wa amilus salihat. Ini menarik nih. Al-Quran mengatakan amal saleh. Amilus salihat, bukan amilul kathirat. Bukan amal yang banyak, tapi amal yang baik. Islam menginginkan kualitas, bukan kuantitas. Dia tidak bilang amilul kathirat, tapi amilus salihat. Amilus salihat adalah amal yang boleh jadi tidak banyak, tetapi karena berkualitas dihitung banyak. Tapi amilul kathirat, amal yang banyak, tetapi karena nilainya kecil, rusak, cacat, sedikit di sisi Allah. Beramal luar biasa, tetapi karena orang, ria, man ra'a Allahu bih, siapa yang ria Allah akan buka aib amalnya. Kecil di sisi Allah, kecil karena keriaannya. Tapi orang yang ikhlas, meskipun tahajudnya 2 rakaat, tapi ikhlas yang 2 rakaat itu nilainya luar biasa. Ada orang yang sedekah, sekali ngeluarin 5 juta, habis ngeluarin dia obralin, gua dong nih 5 juta nih, tuh. Dia ria, dia sum'ah, kecil di hadapan Allah. Tapi Masya Allah ada orang yang sedekah 2.000, ikhlas. Ya iyalah, masa 2.000 kagak ikhlas? Parah banget itu, 2.000 kagak ikhlas. Ikhlas dong harus, ya enggak? Ikhlas, lebih gede di sisi Allah. Ini prioritas amal namanya. Ada pembangunan masjid, cara prioritasnya mau tahu? Mana kira-kira yang kalau kita sedekah tidak akan habis meski direnovasi. Kalau Anda sumbang cat boleh jadi diganti. Kalau Anda sumbang semen atau sumbang keramik boleh ditukar. Betul? 30-40 tahun orang udah usang ngelihat masjid direnov. Tapi kalau yang kita sumbang tanah wakafnya, Masya Allah, berubah catnya, masjidnya gak berubah. Pondasinya, masjidnya direnov, pondasinya tetap itu. Itu prioritas amal. Maka dalam Al-Quran jangan jadi orang yang sibuk, jadilah orang yang produktif. Produktif itu apa beda dengan sibuk? Produktif itu bekerja dengan sistem, sibuk bekerja dengan waktu. Orang yang sibuk menerima semua job, tapi orang yang produktif menerima apa yang prioritas buat dia, lebih-lebih di usia tua. Yang ketiga, wa amilus salih wa tawassaw bil haq. Wa tawassaw bil haq ini bahasa saya adalah punya kepekaan sosial. Semakin tua harusnya punya kepekaan sosial. Apa kira-kira yang saya bisa perbaiki di lingkungan saya ya? Jangan deh kelasnya lingkungan, minimal istri saya, minimal cucu saya. Tradisi apa yang bisa saya tanamkan? Kalau saya meninggal, tradisi itu berjalan, saya dapat jariahnya, kepekaan sosial. Kalau kita ngerubah kampung berat, ya enggak? Minimal berangkat dari keluarga kita. Habis maghrib, baca Quran dulu semua, tradisi. Meninggal kita, anak kita ngikutin tradisi itu, pahalanya menjadi jariah buat kita. Begitu yang diresepkan oleh Al-Quran. Amanu, kekayaan spiritualitas. Amilus salihat, beramal yang kualitas. Lalu kemudian watawassaw bil haq, punya kepekaan sosial pada lingkungan. Sekecil-kecilnya dalam skup yang paling kecil adalah keluarga kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution, Ustadz Said Kutub. Sayang sekali waktu kita sangat singkat sekali dan mohon maaf bagi penanya tadi yang tidak sempat kita jawab karena keterbatasan waktu. Tapi insya Allah apa yang telah disampaikan guru-guru kita ini terutama dengan penjelasan-penjelasan tadi akan memperbaharui kualitas keimanan kita. Dan satu lagi, bahkan Allah membuat sebuah perumpamaan, ingatlah dunia ini bagaikan tipuan dan tentu saja permainan. Tapi mudah-mudahan yang menyaksikan acara ini adalah orang-orang yang diselamatkan dari segala tipuan dan permainan di dunia ini, karena kelak apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Imsak untuk hari ini. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلم لنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.